Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anwar Rahmania Simanjuntak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels merupakan salah satu penjajah tokoh Belanda yang menjajah di Indonesia. Kita pertama-tama akan mengetahui bagaimana sih biografi dari seorang Herman Willem Daendels. Jadi, nama lengkap dari Herman Willem Daendels ini adalah Mr. Interesten Herman Willem Daendels. Mr. Interesten adalah sebuah gelar yang diperoleh seorang setelah menyelesaikan studinya dalam ilmu hukum di Universitas Belgia dan Belanda. Dalam bahasa Belanda, magister, gelar ini berarti magister dalam ilmu hukum. Nah, Daendels ini lahir di Hattem, Gelderland, Belanda pada 21 Oktober 1762. Lalu Daendels meninggal di kota Elmina, Belanda pada 2 Mei 1818 di umur ke-55 tahun. Daendels ini itu merupakan seorang politikus Belanda dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Daendels memerintah Hindia Belanda pada periode 1808 sampai 1811 ketika Belanda dikuasai oleh Prancis. Selanjutnya, Daendels ini mencapai level jenderal dan pada tahun 1795 ia diangkat menjadi letnan jenderal. Ia tergabung dalam kaum unitaris dan juga menjabat sebagai kepala kaum unitaris Belanda. Maka dari itu, Daendels ini secara langsung ikut dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Kemudian pada tahun 1806, Daendels dipanggil oleh Raja Belanda. Namanya adalah Raja Louis atau Koning Lodewijk. Daendels ini disuruh untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia pun ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah mempertahankan provinsi tersebut, pada tanggal 28 Januari tahun 1807, Daendels dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, lanjut ke kebijakan Daendels di Indonesia. Apa aja sih? Mari kita lihat. Yang pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan. Daendels membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Lalu, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Lalu, kedudukan bupati itu sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Dan Daendels membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur atau setingkat provinsi, yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Selanjutnya, kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi, ada upaya eksploitasi sosial dan ekonomi 789 itu bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Prancis untuk menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Dan dalam buku Daendels and the Sacred Space of Java tahun 2013 karya Peter Carey, berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi. Pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. Yang kedua, adanya kebijakan menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta dan juga menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Nah, Daendels juga menerapkan kebijakan untuk memungut pajak kepada rakyat pribumi dan menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, ada kebijakan dalam bidang militer dan pertahanan.
yaitu kebijakannya membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, lalu membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Selain itu, Dendels juga membangun Jalan Raya Anyer sampai ke Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. Selanjutnya, Dendels ini menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, Dendels membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Demikian penjelasan tentang Herman William Dendels yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.